Kalau yang kena pajak kan cuma 50% doang. Bro, gimana? Apa pajak untuk telepon kan biasanya cuma 50% doang Pak DPP-nya. Pajak untuk telepon 50%. Nah, kalau terkait dengan pajak 50% itu biasa itu kalau di PPh Badan ya, untuk koreksi fiskal ya. Nah, kita kalau ngomongin orang pribadi ini kita tidak melihat itu ya. Jadi kalau biaya hidup itu 100% semua ya. Jadi dikembalikan lagi kepada konsepnya ya, bahwa penghasilan bruto itu terdiri dari atau tambahan kemampuan ekonomis itu terdiri dari yang dikonsumsi. Yang dikonsumsi itu kan biaya hidup. Lalu atau ya, nah, dia menggunakan kata atau ya. Atau jadi ini syaratnya bisa salah satu, bisa dua-duanya gitu, atau bisa menambah kekayaan. Nah, menambah kekayaan itu yang sebenarnya yang saya bilang tadi gitu kan, dari kenaikan nilai rumah ya berdasarkan nilai NJOP. Nah, gitu kan. Nah, kan saya bilang juga tadi kan, NJOP itu bisa dari penambahan memang real ada tambahan biaya atas bangunan ya sehingga nilainya naik, atau bukan bukan kita yang menambah nilai itu tapi pemerintah ya, karena menaikkan nilai tanah di sekitar situ ya, kelas tanah gitu. Nah sekarang tergantung ya, kalian mau pakai asumsi yang mana ya kan. Nah saya bilang tadi kita tidak mengenal jadi kalau misalnya kalau saya periksa Badan ya, dia punya penambahan nilai saham ya, investasi saham ya, yang dicatat di aset gitu kan, lalu di secara komersial ya, penambahan itu dianggap sebagai pendapatan, itu akan dikoreksi negatif ya, karena itu belum direalisasi gitu ya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan saya kalau untuk biaya hidup itu 100% semua ya akan dimasukkan ke dalam perhitungan penghasilan bruto, nanti ditambahkan dengan pertambahan kekayaan. Nah, pertambahan kekayaan ini nanti yang saya bilang tadi mungkin ada saja penyesuaiannya gitu ya. Setelah kita yang paling real itu penambahan kekayaannya harusnya dari tabungan gitu kan. Nah, itu kan benar-benar real duit yang ini ya, yang masuk pada tahun itu gitu kan, nambahnya berapa. Nah, itu yang real sebenarnya ya. Kalau dari kayak tadi nilai, nah itu masih belum real ya, nilai tanah, JOP dan seterusnya ya. Atau kalau biaya hidup kan, atau penambahan ini ya, harta dari yang tidak habis ya, yang kayak akibat tetap lah, misalnya membeli elektronik ya, kan itu bukan masuk ke biaya hidup ya. Biaya hidup itu kan biaya yang habis pakai ya. Nah, jadi nanti dianukan saja ya, tapi intinya kita nggak ngomongin handphone 50%. Nah, itu memang itu betul ada ya, tapi mungkin nanti itu habis mit ya. Kita ngomongin pemeriksaan Badan ya, memang ada koreksi fiskal pemakaian telepon itu 50% ya. Nah, itu nanti setelah mit lah kita ngomongin untuk menghitung pajak terutang PPh Badan ya. Oke, Seno itu ya. Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, oke, ini mengenai masih pelaksanaan pemeriksaannya, kita lihat ini tentang apa aja ini ya. Nah, sini kita ngomongin 3 hal sepertinya, 7 hal ya. Mengenai permintaan keterangan ya, ada perubahan rencana pemeriksaan. Ya, ini benar-benar banyak teorinya kayaknya. Sebenarnya yang paling mantap ini yang tentang ini ya, nomor 1 ini ya, permintaan keterangan penjelasannya. Nah, ini ada lagi kalau kegiatan apabila pengungkapan ketidakbenaran ya. Jadi ini biasa mengacu ke pasal 8 ayat 4 ya, Undang-Undang KUP. Lalu mengenai ada SPHP ya, pembahasan closing dan pembuatan konsep. Oke, kita lihat ya.
Eh, jadi kita penting ya untuk langkah pertama itu ya, biasa kita melakukan pemanggilan wajib pajak setelah wajib pajak kemarin kan sudah menerima SP2 ya, pemberitahuan pemeriksaan ya. Langkah pertama kita adalah kita memanggil direksi ya. Berdasarkan Per 07 2017 itu, kita memanggil direksi untuk melakukan ini ya, direksi memberikan keterangan ya, kita melakukan permintaannya, permintaan penjelasan. Nah, ini memang bisa kita lakukan 2 kali ya. Pertama, kita mengundang direksi ke kantor ya, yang pertama. Lalu kedua, pada waktu kita visit, kita kembali melakukan interview yang lebih detail kepada bagian-bagian dari divisi ya, wajib pajak itu sesuai dengan struktur organisasinya, gitu ya. Lalu nanti kita tuangkan dalam berita acara ya. Nah, ini berita acara ini ya cukup menjadi alat bukti ya yang kuat ya, karena nanti ditandatangani oleh pihak yang kita mintai keterangan ya. Nah, di samping kepada pihak wajib pajak, kita juga bisa ke lawan transaksi wajib pajak ya, atau bisa juga kita ke melakukan permintaan ke ILAP ya. Ya, ILAP itu instansi, lembaga, asosiasi ya, dan pihak lainnya ya. Nah, ini ada di pasal 35 ya. Itu, nah ini hanya masalahnya kepada pihak-pihak ketiga ini ya, ingat ya, kepada pihak ketiga kita tidak bisa melakukan interview. Kita hanya bisa melakukan permintaan secara tertulis. Ya, sehingga mereka juga nanti jawab secara tertulis ya, atau memberikan data juga secara tertulis. Ya. Jadi sebenarnya bisa saja sih kita mengajukan pertanyaan secara tertulis gitu kan. Nanti dijawab oleh pihak-pihak ini ya juga secara tertulis. Nah, demikian ya. Jadi kita tidak bisa memanggil ya. Nah, berbeda kalau nanti pemeriksaan bukti permulaan. Kita boleh memanggil pihak ketiga ya. Nah, itu berbeda perbedaannya. Nah, ini permintaan keterangan pihak ketiga ini ada PMK-nya ternyata ya, yaitu PMK 87 ya. Lalu PMK 16 ya. Ini ada waktu ya 7 hari untuk, dan kita bisa memberikan peringatan kalau melewati waktu 7 hari kerja. Ya. Nah, sepengetahuan saya jarang sih ya ancaman pidananya diterapkan ya, kalau tidak memberikan ya. Hanya sepertinya saat-saat ini sepertinya banyak pihak-pihak ketiga ini yang kalau kita beri keterangan mereka cukup terbuka dan cukup ini juga ya, gentar juga ya kalau kita di dalam surat kita itu kita masukkan kata-kata apabila tidak dipenuhi akan bisa diancam pidana. Nah, biasa kalau ada kata-kata itu ya, itu sepertinya juga cukup membuat mereka gentar untuk tidak memberikan data ya. Meskipun mungkin format surat seperti itu tidak standar ya, tapi bisa aja kita tambahkan ya, karena kita punya tujuan ya, tujuannya itu supaya itu benar diperhatikan. Nah, ini bentuk suratnya ya, permintaan keterangan. Nah, seperti saya bilang tadi kan sini kan tidak ada kata-kata kalau nggak memberikan bagaimana itu ya. Nah, biasa sih kita agak kreatif dikit, kita tambah-tambahin lah ya kan. Ya, untuk memasukkan kata-kata itu. Misalnya kalau di tempat saya itu juga eselon 3-nya itu ya, pimpinan ngomong, di sini kan ada kata-kata 7 hari kerja ya, tapi beliau bilang jangan langsung sebutannya tanggal berapa paling lambat. Nah, itu kan kreasi-kreasi seperti itu saya kira tidak ada masalah ya. Yang penting orientasinya kan substansinya supaya tercapai ya, permintaan data itu direspon dengan baik.
Nah, kalau pihak ketiga dengan bank ya, sekarang namanya bukan Akasia lagi ya, dulu Akasia, sekarang namanya IBK ya. Akasia ini sempat ada dan tidak lama ya, langsung berganti menjadi IBK sekarang. Permintaan IBK jadi namanya melalui informasi, bukti, keterangan ya, seperti itu. Atau kelawan transaksi ya, bisa. Nah, rencana pemeriksaan bisa kita ubah ya, kalau ada ditemukan kondisi-kondisi ya. Ya, hanya terus terang ini dalam praktek ini tidak sering diperhatikan oleh pemeriksa. Ya. Karena kecenderungan kita periksa semua gitu dan kita tidak sehingga kita dalam tanda kutip tidak mengubah audit plan yang semula ya, karena kita periksa semua ya, meskipun ya ujung-ujungnya confirm gitu ya, tapi kan intinya kita periksa ya, meskipun tidak ada koreksi gitu. Ya, jadi ada jangka waktu ya. Sejak pertemuan pertama itu kita bisa melakukan inspeksi lapangan yang visit ya, pengujian itu wajib pajak ya. Jadi pada waktu kita ke tempat wajib pajak kita melakukan dua hal ya, kita melakukan inspeksi lapangan dan kita melakukan wawancara lagi ya, yang lebih detail kepada pegawai wajib pajak sesuai dengan fungsinya ya. Jadi ada fungsi operasional, marketing, gitu kan, akuntansi dan seterusnya ya, sesuai dengan jenis usaha wajib pajak. Nah ini ya format kalau ada perubahan program ya, silakan dibaca sendiri aja. Nah pada waktu meriksa ya, sudah pasti akan dituangkan dalam KKP ya, KKP dan LAP nanti banyak kita bahas setelah meet ya. Kalau ada indikasi tindak pidana perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan ya. Dalam praktek ini tidak sering ya dilakukan, bahkan mungkin jarang ya. Biasa kalau bukti permulaan itu karena wajib pajak menolak diperiksa. Nah itu ya, karena itu juga undang-undang mengatakan ya, kalau menolak diperiksa, nah itu bisa diajukan bukti permulaan atau wajib pajak tidak memberikan data ya. Biasa kalau juga tidak memberikan data pun kita nggak langsung bukti permulaan, kita ada opsi lain yaitu mengenakan secara jabatan menggunakan norma ya. Nah jadi memang dan juga kita tidak bisa begitu mudah mengatakan indikasi tindak pidana ya, karena kalau ada indikasi tindak pidana ini juga nanti harus jelas nih siapa tersangkanya gitu kan. Nah ini kan nasib orang juga nih ya, jangan sampai kita salah sasaran gitu kan. Nah, jadi biasanya sih memang kebanyakan tuh pemeriksaan bukti permulaan itu memang digali sendiri oleh tim penyidik langsung ya. Jadi mereka sendiri yang mencari data nanti melalui, kan ada seksinya itu ya, ada seksi intelijen ya, ada yang akan mengeluarkan IDLP ya. Biasa dari situ tuh sumbernya untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan ya. Kalau dari pemeriksaan yang sedang berlangsung dikonversi jadi bukti permulaan, nah itu yang saya bilang tadi jarang ya. Tapi bisa, tapi dalam sepengetahuan saya dalam prakteknya sepertinya jarang terjadi. Biasa juga pemeriksaan bukti permulaan itu karena ada surat kaleng. Nah, kan surat kaleng kan berarti mungkin dari pegawai wajib pajak langsung, ya. Nah, jadi ada dokumentasi ya, ada berita acara pemberian keterangan ya. Pada waktu kita juga menguji di lapangan juga nanti ada berita acara ya. Bahkan kalau kita menggunakan tenaga forensik, ada lagi nanti namanya berita acara. Kita mengunduh data secara elektronik, ya. Nah, jadi berita acara ini penting ya, karena ini merupakan alat bukti ya bahwa kita sudah selesai melakukan kegiatan itu. Gitu. Ya, kalau perlu dibantu tenaga ahli ya, penilai ya, juru bahasa dan seterusnya. Ya. Dan ini juga yang kalau saya mau bilang ini juga sangat-sangat kasuistis ya. Tidak
selalu terjadi. Nah, ini dulu sempat kalau pendampingan ya oleh pelaksana di struktural ya, mendampingi pemeriksa dulu sempat rajin dilakukan oleh pihak struktural ya sejak terbitnya Per 07 2017. Tapi kemarin-kemarin ini semakin tidak dilakukan lagi gitu ya. Jadi yang terjadi sekarang cuma tim pemeriksa saja yang ke lapangan ya, tidak didampingi. Juga pasti ada alasan teknis ya, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan seterusnya ya. Nah, setelah kita ke tempat wajib pajak ya, kita interview semua bagian gitu kan, kita langsung melihat proses produksi, bagaimana wajib pajak itu melakukan usahanya, kita jadi semakin terbuka nih wawasan kita nih. Jadi kita semakin tahu data apa yang kita perlukan ya. Jadi, nah data yang kita perlukan itulah sekarang kita harus tuangkan dalam permintaan data ya. Bisa juga kita tidak perlu membuat permintaan data, kita langsung melihat ada data yang bisa kita langsung pegang, kita langsung ambil ya pada saat itu juga ya. Nah itu bisa juga ya tanpa permintaan ya, langsung kita hanya memberikan tanda terima ya, tanda terima peminjaman ya. Nah sisanya yang belum tersedia, nah itu kita buatkan permintaan data yang nanti pakai Argo ya, yang harus selesaikan dalam waktu 1 bulan. Sebelum 1 bulan itu selesai, kita bisa pakai peringatan 1, peringatan 2 ya, untuk sebagai bukti formal kita gitu. Jadi karena kita sudah mengetahui proses wajib pajak, permintaan data kita bisa agak detail ya, dan itu yang diharapkan ya, permintaan data harus detail. Kita harus bisa menyebutkan dokumen secara detail. Kalau kontrak antara siapa dengan siapa, gitu kan? Kalau rekening koran, bank apa, ya, dan seterusnya. Nah ini juga pernyataan-pernyataan ya yang bisa kita minta dibuat oleh wajib pajak ya untuk mengganti ya, misalnya dokumen kita kurang nih ya kan, misalnya kalau wajib pajak merasa bilang nggak ada laporan keuangan yang diaudit ya buatlah surat pernyataan gitu kan. Nah kita juga bisa buat keterangan fotokopi dokumen yang kita ambil sesuai aslinya ya kan. Atau kalau kita lagi periksa orang pribadi ya wajib pajak membuat perkiraan biaya hidup ya. Ya kalau materi-materi wawancara ya bisa banyak hal ya, proses produksi, pembukuan gitu kan, transaksi-transaksi khusus. Ya. Nah, ini juga nanti jenis pertanyaan kita itu juga tergantung dari wawasan kita ya terhadap proses bisnis wajib pajak gitu kan. Nah, jadi memang itu yang saya bilang tadi ya, kita sebagai pemeriksa ini nanti kita akan menjadi tahu kita tidak kerja di bidang industri apa ini, tapi kita nanti akan jadi nama wawasan nih ya kan. Industri apa saja ya, nanti kalau kalian sudah misalnya jadi pemeriksa atau jadi petugas pemeriksa, kalian akan meriksa berbagai macam jenis usaha nih, properti lah, apa, nah kan jadi banyak ilmu nanti ya, karena kita bertanya langsung kepada pelaku nih. Kita tidak perlu baca buku untuk itu ya, kita tanya langsung, kita lihat langsung nih. Ya, pentingnya salah satu tujuan kita ke lapangan itu kita menguji eksistensi ya. Kalau wajib pajak mengakui aktiva tetap ini disusutkan sekian, kita lihat aktiva tetapnya ada nggak yang disusutkan itu, karena penyusutan ini kan biaya ya kan. Aktiva tetap kita lihat kendaraan ini diakui sebagai aktiva tetap, kita cek STNK-nya atas nama siapa di situ, ya kan? Jangan sampai ini sewa gitu kan, atau milik pemegang saham, milik siapa. Nah itu juga nanti ada konsekuensinya juga, entah bangunan, entah juga kita lihat nanti di lapangan itu proses produksi ya, kita lihat dia bilang memproduksi misalnya apa bahan kimia A, ternyata kita lihat di lapangan kok ada bahan kimia B sebagai produk akhir. Nah kemungkinan ini belum masuk dalam apakah itu titipan ya kan, atau
punya orang lain. Nah, tapi itulah pentingnya kita di lapangan itu, kita akan jadi tahu eksistensi apakah benar ya sesuai yang dilaporkan di SPT wajib pajak ya, kondisinya bagaimana sebenarnya. Ya, jadi sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, meskipun ya kalau kalian tahu tidak semua pemeriksa, ada juga pemeriksa pajak itu yang alergi ke lapangan, gitu kan, apalagi kalau lokasinya jauh lah, di sana juga nanti susah penginapan, susah cari makan dan seterusnya ya. Nah, tapi itu alasan-alasan inilah ya yang bisa dicarikan solusinya gitu ya. Tapi sangat penting untuk melakukan visit ke lapangan secara langsung ya. Karena itu tadi ya kan, kalau kita nggak visit, berarti kita nggak tahu kalau wajib pajak itu bohong ternyata ya kan. Nah, jadi kita perlu ada pembanding ya dengan melihat langsung. Nah, ini dokumentasi juga ya kalau ada setelah melakukan visit ya. Ya, ini sama aja ya. Nah, misalnya sampai disegel, kita nggak lah ya. Ini sudah pernah kita bahas ya masalah segel ya. Nggak mau pindah. Oke, ini kalau kita melakukan pengambilan data dalam bentuk elektronik ya, yang seperti ini juga pernah kita bahas ya, kita melakukan oleh tenaga forensik ya. Ini banyak sekali nih berita acaranya. Per ini sangat banyak ya jenis berita acara untuk pengambilan data secara elektronik, dan ini biasa dilakukan oleh tenaga forensik ya, karena di situ ada bahasa-bahasa teknis ya, ada hal teknik ya. Di sini aja ada kata imaging, hashing gitu kan. Nanti ada istilah akuisisi data ya. Nah, ini pemeriksa tidak melakukan, tapi pemeriksa akan ditemani oleh, biasa nih tenaga forensik ini anak-anak muda lah seperti kalian ya, pelaksana-pelaksana ini ya, yang punya, yang sudah pernah dilatih ya untuk melakukan forensik. Dan yang hanya yang tidak boleh pelaksana sembarangan ya, benar-benar boleh pelaksana yang sudah mendapat sertifikasi lah, sudah pernah mendapatkan pelatihan. Ya, ini kalau disegel ya, prosedurnya seperti itu. Ini masih sama. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau kita ada opsi untuk menghitung penghasilan dengan norma ya. Berarti kan kalau sudah, tapi menghitung penghasilan dengan norma pun kita tetap harus menghitung penghasilan brutonya dulu, ya kan? Nah, itu juga merupakan tantangan gitu kan. Kalau kita tidak tahu brutonya ya, tidak bisa juga kita mendapatkan penghasilan itu ya, karena kan rumusnya kan penghasilan itu sama dengan penghasilan bruto dikalikan dengan norma, ya. Jadi kita sudah mengabaikan biaya-biaya ya. Memang ada kelemahannya nih ya, kalau kita menggunakan norma, kita jadi susah untuk melakukan ekualisasi atau mencari potensi di bidang withholding tax ya, yang terkait dengan PP 23, 21, karena kita sudah nggak mengabaikan unsur biaya di sini ya kan, karena kita cuma yang kita butuhkan berapa sih omsetnya saja yang kita mau hitung gitu kan. Nah, menghitung omset kan itu kan ada ininya, ada formulanya, misalnya di PMK itu ada kan, PMK berapa tuh, PMK 15 ya, 2018. Nah, itu kan ada itu salah satu cara menghitung penghasilan bruto ya. Nanti kalau kita sudah dapatkan penghasilan bruto ya, nah kita bisa gunakan norma ya. Nah, saya bilang tadi, kita kalau bisa norma ya nggak ada lah
usulkan bukti permulaan. Dan kecenderungannya kalau dihitung dengan norma itu bisa lebih besar sebenarnya apa SKP yang kita dapatkan, ya. Hanya harus benar-benar kita pastikan memang norma ini boleh kita pakai, ya. Harus jelas nih, ya kan, harus benar-benar harus ada berita acaranya, harus lengkap bahwa wajib pajak tidak bisa bekerja sama, tidak bisa menyerahkan data dan seterusnya, gitu ya. Baru kita menggunakan norma, ya, tidak ujuk-ujuk, ya. Memang ini memudahkan kerja pemeriksa norma ini, gitu kan. Nah, sekarang terkait dengan 8 ayat 4 ya, KUP, pengungkapan ketidakbenaran. Jadi, kan kalian sudah tahu ya, kalau sudah diperiksa itu, wajib pajak sudah tidak bisa melakukan pembetulan SPT, ya, sudah tertutup, ya, pembetulan SPT sudah tertutup. Nah, tapi undang-undang membuka skema lain, yaitu pengungkapan ketidakbenaran. Jadi tidak melalui SPT, ya, tapi melalui media lain, ya, secara tertulis, ya, yang nanti di situ mungkin bisa saja dibuat seperti format SPT, ya, keterangannya tertulis di situ, di mana wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran, lalu dia di situ akan mengungkapkan berapa dia harusnya kurang bayar, ya. Nah, nanti pengungkapan ketidakbenaran wajib pajak ini nanti akan diperhitungkan, ya. Jadi pajak yang dibayar itu akan menjadi sebagai kredit pajak, menambah kredit pajak wajib pajak, ya, yang akan kita perhitungkan dari hasil pemeriksaan kita, gitu ya. Bisa saja karena sudah dibayar jadi berkurang nanti, ya, SKP hasil pemeriksaan, ya. Tapi ingat, ya, pengungkapan ketidakbenaran ini lebih tinggi sanksinya, ya, 50%, ya. 50%, gitu kan. Sementara kalau dari hasil pemeriksaan kan sekarang kan masih 48%, ya, maksimum. Ya, hanya biasanya ini salah satu alasan wajib pajak melakukan ini supaya pemeriksaan bisa cepat selesai, gitu ya. Mereka bisa tuntas, gitu kan, sehingga mereka tidak perlu lagi berurusan dengan pemeriksa lagi, gitu kan. Karena memang berurusan dengan pemeriksa itu terus terang memang membuat wajib pajak tidak nyaman, ya, karena mereka harus mengawal, harus selalu standby, memberikan data, memberikan keterangan, gitu kan. Itu pemeriksa pajak. Bahkan kalau sampai berhadapan dengan pemeriksa bea cukai, itu mereka bisa berhenti beroperasi loh, ya. Nah, itu agak berbeda memang kalau bea cukai meriksa, mereka bisa membuat pabrik itu disuruh berhenti karena tim pemeriksa bea cukai akan melakukan stok opnam. Kegiatan operasi bisa dihentikan 1 hari. Bayangkan 1 hari berhenti, ya. Kalau industri besar itu luar biasa dampaknya itu, ya. Nah, jadi ini sifatnya surat pernyataan, ya. Nanti hasil pengungkapan ini akan kita perhitungkan di hasil pemeriksaan kita, ya, yaitu menambah kredit pajak, ya. Nah, ini, ya, jadi bisa dikreditkan nanti, ya, untuk SSP yang kurang bayar, ya. Nah, di sini kalau nggak ada sanksinya nih, ada sanksinya 50%, ya. Nanti coba lihat di undang-undang itu, ya, 8 ayat 4, ya. Nah, ini 50%, ada, ya, SPP kenaikan 50%. Oke, pembuatan laporan hasil pemeriksaan, ya. Jadi setelah kita ini, nah, pembuatan laporan ini berarti kita sudah sama dengan kita sedang tahap membuat SPHP, ya, pemberitahuan hasil pemeriksaan, ya. Karena kan
output dari LHP ini adalah SPHP. Ya. Ini ingat ya, ada kata-kata konsep di sini ya. Karena setelah konsep nanti akan menjadi net ya. Net itu setelah pembahasan akhir menjadi net. Sekarang masih konsep ya. Artinya masih belum final. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu ya. Yang ini yang kita sangat sebagai pemeriksa itu kalau sudah buat SPHP ini sudah inilah ya, sudah agak dalam tanda kutip senang lah ya, karena kita sudah mau selesai nih, ya kan. Setelah kita mengolah sedemikian rupa dokumen, vouching, tracing segala macam gitu kan. Sekarang kita mau summary-kan temuan pemeriksaan kita, gitu ya, untuk diserahkan ke wajib pajak. Jadi semua hasil pengujian kita ini ya, kita tuangkan ya di dalam yang dokumen yang namanya SPHP ya. Sebenarnya yang benar adalah PHP, karena S-nya itu kan cuma S surat pemberitahuan itu cuma 1 lembar ya. Tapi lampirannya itu ya, yang namanya PHP itu hasil pemeriksaan atau DTS ya, daftar temuan sementara itu ya. Nah, itu yang bisa berlembar-lembar ya. Nah, jadi bisa saja SPHP ini sebelum itu bisa ada pra ya, ada pra SPHP ya. Jadi kita membahas dengan kepala UP2 ya, kepala kantor kalau di KPP atau kepala bidang kalau di Kanwil atau kepala Kasubdit atau kalau di P2, Direktorat P2. Kita bisa ada pra SPHP ya. Nah, sebenarnya sih yang paling bagus kita juga bisa melakukan pra SPHP dengan wajib pajak, hanya memang ini tidak diatur ya. Nah, tidak diatur, tapi secara ini ya, secara praktek ini kita lakukan ya. Jadi kita melakukan pra SPHP dengan wajib pajak ya, agar supaya benar-benar SPHP yang final nanti itu ya isinya sudah dalam tanda kutip kalau bisa sudah tidak terlalu panjang lebar lagi pembahasannya ya, untuk menghemat waktu gitu kan. Dan kita ya juga nanti pengennya itu menghindari QA ya, quality assurance ya, karena QA ini bisa berisiko juga ya untuk pemeriksa ya, karena temuan kita itu bisa di drop ya atau dibatalkan oleh tim QA ya dari Kanwil ya. Nah, ini saya sudah sering nih ya menjadi tim QA dan kita jadi tahu ya bagaimana kualitas para pemeriksa di KPP ya. Nah, itu yang seperti saya bilang tadi gitu kan. Ada yang pemeriksa yang berwawasan, ada yang ala kadarnya ya. Itu sangat nyata pada waktu mereka menyusun SPHP itu akan kelihatan ya. Nah, penting ya, ada alasan, ada dasar hukum ya. Nah, jadi saya lihat di PR kalian juga itu ada ya, nyebutin alasan saja, dan ada yang dua-duanya ya disebutin, ada ngomongin dasar hukum, ngomongin alasan. Nah, ini yang sebaiknya dua-duanya bisa kalian munculkan ya. Nanti kalau kalian kerjain UTS itu ya, kalian sebaiknya sebutin alasan dan dasar hukum ya. Dasar hukum ini ya bisa undang-undang ya, bisa PMK, harus sebutin pasalnya ya. Sebutin pasalnya, bahkan ayat ya. Nah, itu nanti saya akan nilai plus lah bagi orang yang bisa komprehensif seperti itu nanti.
Nah ini SPAP ini bisa ada revisi ya, 1 kali bisa revisi. Meskipun dalam praktek jarang ya, kita jarang menggunakan fasilitas revisi ini ya. Karena revisi SPAP ini bisa 2 hal ya, bisa kita yang dicurigai gitu kan, atau memang real ya perlu direvisi gitu. Nah biasa jadi kita kecenderungannya menghindari revisi lah ya, supaya kita konsisten ya, dan kita sebenarnya sudah bekerja secara cermat dan teliti gitu, sehingga tidak perlu melakukan revisi. Biasa revisi ini alasannya itu paling kalau ada bukti baru ya, yang tidak yang baru diketemukan ya setelah SPAP pertama itu sudah disampaikan gitu ya. Nah ini secara revisi ada baru ditemukan, misalnya ada data konfirmasi pihak ketiga yang baru diterima gitu kan. Ada 3 syarat ya, ini bersifat kumulatif ya, undangan pembahasan akhir belum dikirimkan ya, dan masih dalam jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Berapa lama jangka waktunya? Yang nomor 3? 2 bulan ya. Nah ini kurang lebih formatnya ya. Nah ini standar ya, ini sebaiknya kita tidak rubah, tidak modifikasi. Nah, yang kita berkreasi di sini ya. Ini kita berkreasi ya di sini ya. Di sini macam-macam ya. Ini tidak ada standarnya ya. Struktur menyusun argumentasi di sini tidak ada standarnya ya. Belum ada aturannya ya. Jadi ini benar-benar masing-masing sesuai dengan kapasitas pemeriksa itu ya dalam mengargumentasikan alasan-alasan ya, sehingga menghasilkan suatu temuan ya yang ada di sini ya. Nah disinilah akan kelihatan ya, ada pemeriksa-pemeriksa yang berwawasan dan pemeriksa-pemeriksa yang minimalis gitu ya, yang tidak mau terlalu pusing dengan menyusun kata-kata yang repot-repot ya, yang biasa dasar hukumnya ala kadarnya, alasannya ala kadarnya ya. Nah, nanti kalau kalian nanti akan memilih bagaimana ya, itu nanti akan kelihatan nanti. Nah, SPHP ini cuma ada 2 cara ya, 2 cara menyampaikan, langsung dan faksimile ya. Nah, dengan kondisi sekarang ini langsung kondisi pandemi kemarin ya, tidak bisa dilaksanakan. Faksimile pun kalau kayak di daerah ya, itu tidak banyak yang memiliki gitu loh. Ya, nah ini banyak cara yang kita modifikasi yang kita lakukan ya kemarin ya, seperti ini ya. Misalnya kita meminta bantuan kalau di daerah ya, kalau misalnya kayak saya waktu di Makassar akan menyampaikan SPHP ke Kendari ya, kita minta bantuan AR di Kendari ya, atau kantor di Kendari untuk menyampaikannya. Jadi kita kirimkan dulu SPHP via pos ke kantor pajak Kendari, nanti minta bantuan kantor pajak Kendari untuk menyampaikan langsung ke wajib pajak ya, seperti itu ya. Karena wajib pajak tidak punya faksimile gitu ya. Nah itu kemarin salah satu hal yang kita lakukan gitu. Kalau dulu sebelum pandemi ya, kalau menyampaikan langsung ya berarti kan inilah kita jadinya bisa dinas luar kan, bisa dapat SPPD untuk menyampaikan langsung kalau di daerah. Ya ini nanti ini tolong dibaca aja ya, siapa tahu nanti keluarnya ya di ujian ya, saya nggak tahu ini, tapi ini sebaiknya dibaca, ini ada waktu-waktu di sini ya, ada 7 hari, ini kan kemarin juga ada di soal PR, 7 hari kerja, ingat ya hari kerja bukan hari kalender ya. Menyampaikan tanggapan tertulis, kalau perpanjangan 3 hari kerja ya, tapi disampaikan sebelum berakhirnya 7 hari kerja ya. Jadi paling lambat di hari ke-7 itu surat perpanjangan sudah masuk. Ya.
Nah, jadi pertanyaannya, tolong dijawab, berapa total perpanjangan yang dikabulkan ya, yang bisa dikabulkan untuk wajib pajak menyampaikan tanggapan tertulis? Berapa hari maksimum? Ada yang bisa jawab? Berapa hari? Yunita, bisa jawab Yunita? Jadi kalau ada 7 hari, ada 3 hari ya, berapa hari yang bisa di jangka waktu maksimum yang bisa diperkenankan untuk melakukan tanggapan tertulis? Berapa hari kerja? 10 hari kerja ya Pak. 10 hari kerja, Yunita. Sayang sekali ya, kebanyakan ya. Iya Pak ya. Yang benar berapa? 3. 3 ini perpanjangan yang total. 6. Sebutin 1 sampai 9 nanti ya. Nah, jadi ini 7 hari ya kan? Di hari ke-7 wajib pajak terakhir buat surat untuk maksimum melakukan perpanjangan di hari ke-7 gitu kan. Tetapi 3 hari kerjanya itu sudah terhitung sejak penyampaian surat perpanjangan itu, ya. Jadi di hari ke-7 dia buat perpanjangan itu sudah terhitung hari pertama perpanjangan. Ya, berarti totalnya berapa? 9, Pak. 9, betul. Betul, 9 hari kerja. Siapa tadi yang jawab nih? Haris, Pak, Haris. Haris. Betul ya, jadi totalnya 9 hari kerja ya, 7 plus 2 ya, karena di hari ke-7 dengan hari pertama perpanjangan itu argo perpanjangannya sudah mulai ya, di hari ke-7-nya sudah mulai. Jadi cuma bisa 9 hari kerja ya. Tapi faktanya di lapangannya kayak kemarin banyak hari-hari kejepit ya, banyak hari libur. 1 minggu kan nggak dihitung ya. Jadi bisa sampai 2 minggu ya wajib pajak dapat waktu untuk mengkonsep surat tanggapan. Nanti diperhatikan aja ya, hari kerja itu sepertinya itu bisa keluar mungkin, nggak tahu saya. Nah ini kalau data konkret ya, petugas pemeriksa ini ya. Ini kayaknya agak berbeda ya. Dalam penyampaian SPN dilakukan bersama dengan penyampaian undangan tertulis. Ini agak berbeda sepertinya kalau pemeriksaan data konkret ya oleh petugas pemeriksa pajak ya, non FPP. Nggak ada sini. Oke, kalau undangan pembahasan, nah di sini lagi ada masalah ini ya, masalah hari ya. Undangan pembahasan akhir harus disampaikan. Perhatikan ya, kata-kata terhitung sejak ya ini ya. Sejak ya. Bisa sejak, bisa setelah. Nah, ini dia pakai kata sejak. Diterimanya tanggapan tertulis. Ya, jadi harus kita sampaikan undangan pembahasan akhirnya. Biasanya kita lakukan pada waktu wajib pajak menyampaikan surat tanggapannya pada hari itu juga kita sampaikan undangan ya. Jadi dengan catatan undangan itu sudah pernah kita konsep ya. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan wajib pajak tanggal berapa bisa hadir, ya kan? Supaya jadwalnya itu bisa dipenuhi gitu sesuai undangan. Kalau wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, ini tetap disampaikan ya. Undangan tetap disampaikan ya, karena memang begitu aturannya ya. Jadi sekalipun tidak ada tanggapan, wajib pajak tetap kita undang untuk pembahasan akhir ya. Nanti itu akan berbeda itu ininya ya, implikasinya.
Ya, ini sama ya, dengan dua cara. Ya, ini format undangan, hari, tanggal, dan seterusnya. Ini juga kita tidak modifikasi ya sebenarnya. Biasa ini yang biasa kita ini untuk biasa kita ininya ini aja, kita minta ini diteken dulu sama pimpinan. Hari, tanggal, pukul ini kita kosongkan ya. Nanti kita isi pada waktu kita bertemu dengan wajib pajak, pada waktu kita sampaikan bisanya kapan gitu kan. Nah, ini materi terakhir ya. Materi ke-7 mengenai closing-nya. Sudah terakhir belum ini? Ke-7 ya, tahun. Nah, ini langsung dokumentasinya ini. Setelah kita di sini ya kan, setelah kita terima surat tanggapan, kita undang wajib pajak untuk hadir ya. Hadirlah wajib pajak itu kan. Nah, di situ kita akan beradu argumentasi gitu kan. Pegangan kita SPHP, pegangan wajib pajak surat tanggapan ya kan. Nah, bisa saja wajib pajak pada waktu pembahasan akhir itu dia membawa data-data untuk menyanggah temuan pemeriksaan kita, ya. Nah, sekarang tergantung kepada kita ya. Kita tidak wajib untuk melakukan pengujian lagi ya. Ini sudah bukan tahap pengujian, ini sudah tahap pembahasan akhir ya. Jadi kalau wajib pajak mau membawa data tambahan ya, sekarang yang berlaku adalah professional judgment dari pemeriksa. Ya, kita akan mempertimbangkan atau tidak data tambahan tersebut ya. Kita tidak wajib menerima dan juga tidak harus menolak, gitu kan? Tapi kita menggunakan professional judgment ya. Meskipun ya terkait dengan pembahasan akhir ini tidak disebutkan di dalam PMK pemeriksaan pajak ya. Bagaimana kondisi pada waktu pembahasan akhir itu yang bisa dibuat, apakah ada normanya gitu kan, itu tidak dibahas ya. Tapi ada SE berapa itu kalau nggak salah itu SE itu dikeluarkan di tahun 2018 ya. SE itu berkata, surat edaran itu berkata kalau wajib pajak membawa data pada waktu pembahasan akhir ya, tim pemeriksa bisa ya dapat mempertimbangkan ya data-data tersebut. Nah, di situ ada kata-kata sesuai dengan professional judgment ya. Jadi, nah professional judgment pemeriksa ini kan bisa beda-beda, bisa subjektif sekali nih kan ya. Tapi intinya kita tidak wajib melakukan pengujian karena kalau kita ambil data ya terus kita uji lagi, kita periksa lagi, kita cek lagi ya kan. Nah, itu sudah bukan waktunya. Waktu itu sudah lewat sebenarnya ya kan. Nah, jadi kecenderungan kita akan mengabaikan ya data wajib pajak. Nah, lalu kapan pengujian itu bisa dilakukan ya terhadap data wajib pajak itu? Apakah kita jadi tidak adil, tidak fair? Kapankah data yang di bawah wajib pajak itu bisa kita lakukan uji lagi? Pada level apa? Ada yang tahu? Ada yang mau kasih jawaban? Pas nanti di tim quality assurance nggak, Pak? Siapa ini? Donela, Pak. Oke, Donela. Oke, nah sayangnya memang di tim quality assurance dia tidak meriksa materi ya. Dia cuma memeriksa terkait dengan dasar hukum ya. Nah, masalahnya kalau sudah dokumen-dokumen itu arahnya ke materi sebenarnya itu. Ya, jadi sebenarnya
tetap ada ya, tetap ada kesempatan wajib pajak untuk melakukan menguji materi lagi, yaitu di level keberatan ya. Nah, itu sudah bukan level pemeriksaan lagi ya, tapi di level keberatan itu wajib pajak diperkenankan untuk melakukan bisa menyangga ya, menganja dan membuat kita ya sebagai nanti dalam hal ini penelaah keberatan untuk melakukan pengujian secara materi ya. Jadi kalau waktu quality assurance ya, betul itu memang ada, tapi di situ kita hanya tektok saja ya, cuma diskusi aja ya antara tim QA, pemeriksa dan wajib pajak ya, karena di situ kita hanya membahas masalah dasar hukum, bahkan QA itu kan cuma berlangsung beberapa jam ya, tidak mungkin kita akan buka-buka dokumen di situ ya, dan memang bukan wewenang tim QA untuk melakukan pengujian secara materi ya. Oke, nah ini tadi yang dibilang Donel ya, ada quality assurance hanya terkait dengan beda pendapat ya, beda pendapat masalah dasar hukum. Nah, nanti kalian baca ya, terkait beda pendapat masalah dasar hukum ini ada di PMK 184 ya, 184 2015 ya. Jadi di PMK 17 2013 masih belum muncul nih. Tim Q itu mau ngapain ya? Cuma ada tim Q, tapi di PMK 184 2015 ya, terkait dengan penambahan aturan ini tata cara pemeriksaan pajak itu dibahas ya, bahwa tim QA hanya membahas beda pendapat ya, nih kan ngomongin cuma beda pendapat ya terkait dengan dasar hukum ya. Nah, ini ada kondisi-kondisi ya, nanti tolong ini dibaca aja ya, nggak tahu ini mungkin saya keluar untuk pertanyaan-pertanyaan pendek nih ya kan. Kalau setuju dampaknya apa, tidak setuju dampaknya apa, tidak menyampaikan tanggapan dampaknya apa. Ini kayak mind mapping lah ya, dibuat kalau hadir, terus bagaimana, tidak hadir bagaimana, ini tolong dibaca ya. Ya, ini kalian harus sangat familiar dengan konsep-konsep ini ya. Ya, intinya di sini kalau tidak hadir ada biaya ketidakhadiran, nanti dampaknya apa? Ya. Nah, ini ada kata-kata dianggap telah dilakukan ya, dan dianggap telah dilakukan ya. Pembahasan akhir itu dianggap telah dilakukan ya. Kenapa ini penting ya? Karena kalau pembahasan akhir tidak pernah dilakukan, itu bisa membuat SKP kita dibatalkan ya. Pembahasan itu bisa dibatalkan. Itu bahasa undang-undang ya. Oleh karena itu sangat rigid aturan turunannya di sini, memaksa pemeriksa untuk alert ya, harus cermat, nggak boleh ada prosedur yang tidak dilakukan gitu ya. Nah, ini tolong nanti dibaca ya, kondisi-kondisi yang ada dan implikasi-implikasinya. Demikian juga pada waktu penandatanganan berita acara ya, ini juga ada kondisi lagi nih ya. Kalau mengajukan tip QE ya berarti jaga waktu mengajukan QE itu juga diatur ya kan. Beberapa hari setelah dia tekan risalah ya. Jadi ya risalah pembahasan ini tetap harus ditekan ya. Jadi sekalipun dia mengajukan QA, ini tetap harus ditekan. Yang belum ditekan adalah berita acara ya. Ini belum ditekan. Berita acara hasil berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu belum ditandatangani ya. Karena menunggu pembahasan di tim QA dulu. Ya, baru ditandatangani. Tapi risalah sudah harus ditekan ya, karena nanti dirasa ini tidak
tidak aneh ya. Ini sebenarnya di risalah itu ada bagian terakhirnya itu di situ menyatakan wajib pajak akan mengajukan QE atau tidak, ya. Nah, nanti dicoret ya. Dia kalau tidak mengajukan berarti coret yang mengajukan. Nah, untuk menandatangani berita acara ya, kita bisa melakukan prosedur untuk melakukan panggilan kepada wajib pajak. Tapi bisa juga kita tidak perlu panggilan dengan catatan ya, tanggal risalah ini ya, risalah pembahasan dengan kalau dia bisa langsung tekan berita acaranya ya, dan dia juga tidak mengajukan QA, nah itu berarti kita tidak usah melakukan buat undangan lagi untuk memanggil ya. Langsung saja kita tekan ya, tanggalnya sama dengan risalah, kita bisa melakukan penandatanganan BA ini ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah ini jangka waktu ini kalau bisa kalian summary ya, jangka waktu terkait pemeriksaan kalian bikin summary-nya saja ya supaya mudah dipelajari ya. Ya kalau nanti keluar kalian sudah langsung tahu ya. Ingat ya ada kata-kata sejak, kebanyakan sih sejak ya, bukan setelah. Nah, memang ada kondisi ya, kita harus mempertimbangkan ya, kalau di undang-undang ya, dokumen yang dapat dipertimbangkan ya. Tapi ini terkait dengan penerapan secara jabatan ya. Nah, tadi yang saya sampaikan penerapan secara jabatan itu kalau apa? Menggunakan norma ya. Nah, itu pun terkait dengan dokumen terkait omset ya dan kredit pajak. Itu yang dibahas ya. Jadi kembali lagi saya katakan ya, di undang-undang, di PMK terkait dengan data-data yang baru dibawa oleh wajib pajak pada waktu pembahasan akhir itu sebenarnya kita tidak wajib untuk mempertimbangkan ya, kecuali kalau kita menerapkan secara jabatan. Nah, tapi muncullah SE itu ya, SE yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak tahun 2018 ya, bahwa kita wajib mempertimbangkan semua data yang dibawa oleh wajib pajak di level pembahasan akhir ya, dengan professional judgment. Nah, jadi SE ini memang bikin repot kita jadinya ya kan, seakan-akan kita harus melakukan ngecek lagi nih ya kan, misalkan wajib pajak dengan dokumen-dokumen yang dia bawa pada saat pembahasan. Nah ini kan sebenarnya repotkan kita, tapi untungnya ya SE itu tidak mengunci kita ya, dia hanya mengatakan dapat mempertimbangkan sesuai dengan professional judgment ya, jadi tetap kendali ada di pemeriksa ya, kita tidak harus melakukan pengujian lagi, kendali ada di pemeriksa, sehingga dalam prakteknya ya, seperti yang sering saya lakukan, karena saya juga sudah, karena kalau saya kan sudah melakukan pra SPHP gitu kan, nah jadi kalau apa yang SPHP itu sudah final, jadi tidak perlu lagi ada kalau wajib pajak waktu pra SPHP seperti tidak puas, terus di pembahasan akhir dia bawa data, nah kecenderungan kita tidak akan mengabaikan ya, karena semua kan sudah ada alokasi waktunya ya, hal seperti itu. Ingat ya, ini hanya untuk secara jabatan ya. Nah, tolong kalian pelajari baik-baik ini ya, untuk kondisi seperti ini ya. Ada pendapat terkait dengan penetapan secara jabatan itu dampaknya bagaimana. Nah, nanti ini akan menjadi LHP ya. Nah, nanti di sini yang namanya LHP ini ya, LHP net ya. Ya, tadi kan konsep ya, sekarang menjadi net ya. Jadi ada plusnya, ada lampiran ini ya, ada risalah pembahasan, risalah tim QA kalau ada QA, atau ada berita acara pembahasan akhir. LHP net inilah yang nanti akan untuk kita buat ini ya, SKP. Nah, ini juga tolong kalian pelajari nih ya.
hal seperti ini ya. Kalau ada kata-kata kecuali ini, nah tolong kecualinya ini tentang apa gitu ya. Nah, nanti dalam closing ini nanti ada kondisi ya wajib pajak setuju dan tidak setuju gitu kan. Nah, itu nanti akan diungkapkan di risalah ya, diungkapkan di closing akhir ya, di risalah tim QA, di ikhtisar ya, ikhtisar hasil pembahasan akhir itu nanti ada kondisi final ya wajib pajak berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju gitu ya. Nah, ini juga ada kondisi ya. Kalau wajib pajak tidak hadir dalam closing ya, dan juga plus tidak menyampaikan tanggapan tertulis. Nah ini yang sangat berisiko bagi wajib pajak karena pajak yang turun dari SPAP itu menjadi final dan WP dianggap menyetujui. Nah ini ya. Ini sangat merugikan ini ya, kalau wajib pajak tidak mengabaikan ya prosedur formal untuk hadir dan prosedur formal untuk menyampaikan tanggapan tertulis ya. Jadi ingat ya, kondisi ini hanya kalau tidak hadir dan ya. Jadi kondisi syaratnya kumulatif ya. Dua syarat ini terpenuhi ya. WP dianggap menyetujui. Ya. Meskipun kalau sekalipun WP dianggap setuju, dia tetap bisa mengajukan keberatan ya. Nah itu hal nanti, tapi nanti di keberatan akan menjadi pertimbangan ya. Kenapa wajib pajak tidak hadir, tidak memberikan tanggapan tertulis seperti itu. Nah ini yang saya bilang tadi ya, bisa dibatalkan kalau kita ada dua kondisi ini ya. Tidak ada penyampaian SPAP dan tidak melakukan closing. Ini sangat berbahaya bagi pemeriksa ya. Sudah capek-capek, kita malah dibatalkan. Tapi bukan berarti dibatalkan menjadi final ya. Hanya kita nambah kerjaan nih. Ada pengulangan proses di sini ya. Jadi bukan berarti final ya. Sudah nggak bisa jadi terbitkan SKP. Enggak, kita harus mengulang prosedur yang tidak kita lakukan. Harus di rework ya, ada rework di sini. Tapi ini menjadi catatan negatif bagi kinerja pemeriksa ya di mata pimpinan ini kalau seperti ini. Nah ini kalau kondisi ada restitusi ya seperti ini ya, ada kondisi sudah lewat waktu atau tidak. Nah ini tolong juga diperhatikan ya hal seperti ini ya. Kalau lewat waktu berarti sesuai SPT, kalau belum sesuai hasil pemeriksaan ya. Kalau kondisi LB. Oke, lalu di sini ada pengembalian ya. Di sini kayaknya ada hari lagi nih ya. Nah ini 7 hari ya. Kita mengembalikan dokumen ya sejak tanggal LHP ya. Nah ini setelah LHP nanti jadi not hit ya. Kita buat not hit. Lalu terbitlah SKP ya. Nah ini sepertinya nanti ini ada prakteknya ya, mungkin setelah meet kayaknya ya. Setelah meet topik membuat not hit ya, lalu terbitkan SKP dan STP ya, atau atau dua-duanya. Ada pertanyaan nggak nih? Ini sudah slide keberapa nih? Mungkin bertanya, Pak. Oke, silakan siapa ini? Galuh. Galuh, silakan Galuh. Untuk
risalah pembahasan itu sebenarnya perlu tanda tangan dari kepala UP2 nggak sih, Pak? Ya, perlu Galuh. Oh baik Pak, terima kasih. Bapak, Ya, saya ingin bertanya Pak, kemarin kan ada ya di soalnya tentang tanda siapa tangan ini? kepala P2, terus Yurita Pak, Oke. tentang yang kepala OP2-nya keluar kantor. Kemarin tuh saya pas waktu PKL kan pernah tanya ke salah satu pegawai, Pak, kalau misalnya kepala kantornya sedang bepergian atau mungkin haji itu, biasanya ada orang pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan tugasnya kepala kantor, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa di-handle, maksudnya harus sesuai kewenangannya kepala kantor, bukan orang penggantinya itu tidak bisa mewakili gitu loh, Pak. Nah, kalau yang penandatanganan risalah ini masuk ke yang bisa diwakili itu atau tidak ya, Pak ya? Baik. Jadi ini kan apa? Kalau realnya saya kurang ini juga ya, karena memang kebanyakan kita menghindari hal seperti itu gitu ya. Bahkan kita dari awal-awal sudah ngecek dulu nih kepala kantor ini menjelang kita selesai pemeriksaan ini ada jadwal-jadwalnya yang akan dia ini enggak nih keluar kota atau apa gitu kan. Nah, tapi kalaupun kepala kantor ini tidak berada di tempat ya, kan ada PLH ya. PLH itu kan kalau sementara ya. Kalau PLT itu yang bisa permanen sifatnya PLT ya. Kalau misalnya dia pensiun itu biasa pakai PLT ya, pelaksana tugas. Kalau cuma karena cuti atau karena keluar kota dia pakai PLH ya. Nah, sebenarnya yang nggak ada masalah ya, PLH tetap bisa tekan ya, dan ini tetap tidak masih dalam bukan hal yang tidak boleh dilakukan ya, bukan termasuk hal yang dilarang di luar hak atau tugas yang tidak boleh dilakukan oleh seorang PLH atau PLT gitu ya. Bahkan kalau PLT sama aja, kalau PLT kan karena kepala kantornya ini kan sudah permanen. Kalau PLH ini hanya yang terjadi di lapangan itu, PLH ini karena namanya ada di situ, dia takut, dalam tanda kutip ya, takut nanti ada apa-apa dia yang ke bawah-bawah gitu loh. Nah, biasa itu yang menjadi resistensi dari PLH untuk menandatangani dokumen-dokumen pemeriksaan ya, entah laporan atau apapun ya. Nah, tapi kalau masalah kewenangan itu tetap boleh. Nggak ada masalah gitu kan. Karena kan ini jangan sampai kita merugikan wajib pajak gitu kan. Karena Argo kan jalan terus nih, ya kan. Hanya ya itu yang terjadi seperti itu gitu. Tapi sejak adanya sekarang kan sudah pakai Nadine ya. Mungkin kalian udah tahu Nadine ya. Di mana kepala kantor tidak harus tekan langsung secara fisik ya, bisa by system. Jadi ini sudah bisa inilah. Kondisi-kondisi seperti ini ada solusinya gitu ya. Tapi kalau secara wewenang nggak ada masalah ya. Ditandatangani oleh PLH ya. Kalau PLT pasti kan, karena PLT kan udah seperti kepala kantor yang ini ya, meskipun dia akan menjabat di lebih dari satu tempat gitu. Yang enak itu sebenarnya PLT ya, rekan-rekan. Karena PLT itu dia akan mendapat tambahan penghasilan ya dari jabatan yang diembannya ya. Dengan catatan dia full menjabat ya dalam misalnya 1 bulan, atau kalau PLH ya ucapan terima kasih aja lah, sudah bisa menjadi PLH. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak terkait tadi risalah pembahasan.
Ya, Kalau saya baca di PMK 17 itu Pak, pasal 47 itu kan disebutkan kalau ketika wajib pajak akan mengajukan permohonan QA, itu bisa dilakukan apabila risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim pemeriksa dan wajib pajak, Pak. Jadi, kok di PMK-nya nggak disebut kepala UP2 gitu ya, Pak? Sementara kalau di soal kemarin kan penandatangannya itu kan tanggal 23, sementara kepala UP2-nya dinas luar kota sampai tanggal 23 sampai 25. Kalau nunggu tanda tangan dari kepala UP2 kan berarti jangka waktu permohonan QE sudah terlewati, Pak. Nah, itu kan menjadi apa ya? Menjadi penghalang wajib pajak untuk mengajukan QE, Pak. Nanti kalau nunggu kepala UP2-nya. Nah, seperti itu bagaimana ya, Pak? oke. Siapa nih, Seno ya? Ilham, Pak. Oh, Ilham, sorry Ilham, oke. Mirip-mirip, medok-medoknya mirip. Oke Ilham, bagus sekali ya pertanyaannya, berwawasan ya. Memang di slide ini nggak ada contoh ya. Contoh QA itu risalah itu formatnya apa di terakhirnya ya, cuma di depannya aja ya. Memang kalau secara format kepala kantor teken ya. Hanya untuk pengajuan QA, kepala kantor nggak harus teken pada saat itu juga. Dia yang penting yang teken itu wajib pajak saja, ya. Makanya mungkin peraturan itu ngomongnya yang penting risalah WP sudah teken risalah. Nah, nanti di situ karena di risalah itu nanti di bagian terakhir itu akan ada kata-kata dengan ini wajib pajak mengajukan atau tidak mengajukan, coret yang tidak perlu. Nah, gitu kan. Nah, apa yang dia coret kalau dia mengajukan berarti dia coret tidak mengajukan. Nah, terus dia teken di situ ya. Nah, itu dia sah di situ dia. Nggak harus tunggu kepala kantor. Karena dalam praktek memang seluruh berkas closing ini kita diteken ini ya, sekaligus ya pada waktu semuanya sudah selesai ya. Kita bawa ke kepala kantor itu semua sudah selesai ya. Jadi terkait dengan QA ini ya memang cukup wajib pajak dan tim pemeriksa saja ya yang harus teken supaya wajib pajak sudah bisa mengajukan QA karena memang ya waktu pengajuannya cuma berapa hari ya? Lupa saya. 3 hari, Pak. 3 hari ya sejak diteken ya. Diteken. Nah ini biasa kalau wajib pajak yang nggak tahu ini ya dan juga nggak dikasih tahu pemeriksa bisa lewat nih, ya kan? Karena yang ngecek formal ini bukan pemeriksa ya, yang ngecek ini orang struktural ya, bisa diproses, bisa ditindaklanjuti atau tidak QA-nya ini. Ya, oke Ilham itu ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak jawabannya. Ada lagi? Oke lah, kayaknya udah mau selesai nih kayaknya nih. Oh, habis ya? Oh. Nah, tolong kalian pelajari baik-baik ya konsep pembatalan ya, pembatalan petugasan pemeriksa ya. Nah ini ya jadi jadi banyak ini ya, banyak aturan yang memagari ini ya hasil pemeriksaan kita ya. Sekalipun kita merasa sudah selesai ya, sudah selesai buat SPHP, closing segala, ternyata itu belum sepenuhnya aman, gitu ya. Nah ini jadi ada kondisi ya sebelum SPHP disampaikan.
Ini ada kesalahan, coba di sini ada kesalahan administrasi atau belum dimulai ya. Kalau misalnya belum dimulai, terus WP membetulkan SPT, misalnya dari LB menjadi selain LB jadi KB atau apa, jadi dia harusnya kena pemeriksaan rutin, ya kan, karena masih rencana gitu kan, ternyata dia betulin SPT, mungkin dalam tanda kutip ya, ada yang kasih bisikan-bisikan, hati-hati loh kalau LB nanti diperiksa lalu udah cepat-cepat betulkan, ya ini penugasannya bisa dibatalkan ya. Nah sebenarnya kalau ini terlalu ini ya, kalau ini kan dari, nah ini yang ini ya, tolong ini diperhatikan ini ya, bahwa hasil pemeriksaan itu bisa dibatalkan ya. Kalau pemeriksaan ini dilakukan tanpa penyampaian SPHP, gitu ya. Jadi kalau tanpa melakukan penyampaian SPHP, apakah SPHP-nya tidak dibuat? Sudah dibuat ya, tapi tidak disampaikan ya. Mungkin karena alasan wajib pajak tidak ditemukan, alamatnya pindah dan seterusnya gitu kan. Nah ini bisa dilakukan pembatalan ya. Jadi memang harus hati-hati di sini karena ini ya, kalau SPHP ini kan misalnya ada kantornya gitu kan, ada apa, nggak harus diterima oleh direksi ya, tapi cukup bisa diterima oleh pegawai ya, pegawai yang ada di situ seperti itu ya. Kalau orang pribadi bisalah anggota keluarga gitu kan. Jadi jangan sampai karena kita nggak bertemu dengan direksi atau kita nggak bertemu dengan wajib pajak orang pribadi langsung, kita tidak menyampaikan SPHP ya. Nah, jadi tetap harus disampaikan, ya kan? Kita juga tidak bisa beralasan wajib pajak tidak ditemukan, padahal kan sebelumnya ditemukan, gitu kan? Mungkin sudah. Jadi, kalau ada kondisi-kondisi kayak gini nih, ya kita harus segera plan B lah istilahnya ya, jangan sampai SPHP-nya tidak disampaikan lah, intinya seperti itu. Dan yang kedua, jangan sampai kita tidak mengundang ya, mengundang wajib pajak untuk hadir ya. Jadi intinya kita tetap undang, sekalipun wajib pajak itu nanti tidak hadir, tapi yang penting undangan sudah disampaikan, ya. Dan ingat ini pemeriksaan bisa dibatalkan ya. Tapi ini coba nanti dicek ini ya, apakah pembatalan ini karena harus diajukan wajib pajak atau secara jabatan juga ya oleh Dirjen Pajak ya. Tapi biasanya ini ada proses dari wajib pajak ya, yang ngerti, kalau dia ngerti aturan gitu kan. Karena pernah ada kasus yang mungkin saya pernah cerita ya, SPHP itu diterima oleh non pegawai ya, non pegawai wajib pajak yang menerima SPHP itu ya kan, lalu digugatlah oleh wajib pajak yang mengatakan tidak pernah menerima SPHP, ya, dan sepertinya gugatan itu dikabulkan ya, sehingga SKP-nya dibatalkan ya oleh putusan pengadilan ya, pengadilan pajak. Ya, nah, jadi tolong kalian ini pelajari ya dalam kondisi apa SKP itu bisa dibatalkan. Bahkan ya kalau lebih lanjut ya. Kalau ini pun sudah beres ya, SKP sudah disampaikan, sudah di pembahasan akhir. SKP yang sudah terbit pun itu masih ada peluang untuk dibatalkan loh ya. Nanti coba baca di pasal 36 ayat 1B ya kalau nggak salah itu. Di situ ada alasan ya. Wajib pajak bisa mengajukan untuk mengurangkan atau membatalkan SKP sebanyak 2 kali. Ya, kalau merasa dianggap pemeriksaan itu dianggap tidak benar ya, tidak benar cara menghitungnya atau apa gitu. Nah,
itu ternyata bisa diajukan pengurangan atau pembatalan oleh wajib pajak ya. Tapi seperti ini tidak ada pembahasan di sini, tapi intinya juga sama ya. Ada risiko dibatalkan ya. Jadi menjadi seorang pemeriksa itu memang kita tidak bisa ini ya, tidak prudent gitu ya. Kita harus prudent ya, sebagai pemeriksa itu kita harus prudent ya. Kita harus tahu aturan-aturan yang mendasari pekerjaan kita ya. Nah ini kalau ini ngomongnya ini pembatalan penugasannya ya, bukan ini. Jadi sebelum ada SP2 ini ya, ini masalah penugasan ya, berarti masih kalau secara prosedur ini masih di level instruksi pemeriksaan mungkin ya, belum SP2. Sebelum SP2 kan ada instruksi ya, sebelum instruksi ada namanya proses himbauan ya, himbauan kepada wajib pajak gitu kan. Tapi intinya instruksi dulu lah, instruksi ya. Sebelum SP2 itu ada instruksi. Nah mungkin pada waktu masih instruksi ini terjadilah ya proses ini gitu kan. Nah kalau kondisi A ini sepertinya, nah ini nggak tahu contohnya kayak gimana ya, kalau ada kesalahan administrasi ini ya, karena jarang terjadi nih. Nah ini juga yang buat slide ini tidak clear ya. Ini dia nge-refer ke aturan yang mana gitu kan. Yang ada aturannya memang yang ini ya. Nah ini kalau ini clear ini ada aturannya ya di undang-undang, di PP ya, di PMK ini ada aturannya terkait dengan pembatalan hasil pemeriksaan. Oke, ada pertanyaan lagi? Izin Pak, mau Ya, silakan. tanya, keuntungan atau kerugian penjualan harta itu mempengaruhi jumlah kekayaan bersih atau enggak ya Pak? Soalnya kemarin saya tanya ke teman itu ada yang bilang mempengaruhi, ada yang enggak Pak. Jadi bingung. Ini orang pribadi apa badan ini? Orang pribadi Pak. Keuntungan penjualan harta. Kemarin kan ada soalnya kan ya, mobil Anova ini ya. Iya Pak. Oke, ini kan kalau dari selisih ini kan saling menghilangkan ya. Ya kan? Kalau di badan ya, kalau ini ya untuk sebagai jadi yang bisa dikenakan itu selisihnya ya. Selisihnya berarti kan ke profitnya, keuntungannya ya. Itu yang bisa diperhitungkan di penghasilan bruto. Ya. Jadi misalnya kalau kayak mobil Toyota, nah kalau rugi dan apa harus kita lihat lagi ya, orang pribadi itu punya usaha atau tidak gitu ya. Kalau dia punya usaha dan mobil ini dipakai untuk usaha, berarti kalau secara pembukuan ya, kerugian ini bisa mengurangi penghasilan bruto gitu kan. Tapi kalau secara orang pribadi tanpa usaha, karyawan gitu, ya ini tidak bisa ya. Tidak bisa menjadi pengurang ya. Hanya memang pada waktu kita masukkan ke dalam rumus gitu kan, kalau total misalnya dalam soal ini total tahun 2018 berapa dikurangi total tahun 2017 berapa, kan jadinya kan seakan-akan kita
memperhitungkan nilai minusnya itu gitu kan. Nah, makanya ini yang saya bilang tadi, kalau mau bikin penyesuaian ya, jadi dari tidak serta-merta ini, tidak tidak tidak, kalau kita anggap ini semua kayak nggak ada masalah, padahal di dalam ini kan sebenarnya ada yang bukan objek ya, misalnya kayak warisan gitu kan, dan juga nilai mobil ini ya, kecenderungannya kita juga bisa bikin, kalau bisa kita sebagai petugas pajak kita meriksa ya, kita anggap nilai mobil ini dijual dengan harga pokoknya gitu loh ya. Jadi kalau untuk kita menggunakan metode kekayaan bersih ya, kita bisa aja melakukan penyesuaian karena kita kalau mau mencari selisihnya itu ya, kita mau mengabaikan kerugian gitu kan. Tapi pokoknya gini ya, apapun jawaban kalian ya, nanti saya akan lihat. Kalau kalian mau buat asumsi silakan gitu kan, mau buat alasan silakan ya, hanya konsepnya seperti itu gitu ya. Kalau ada kerugian gitu kan, kerugian karena penjualan di bawah harga pokok, harga beli, itu hanya bisa diperhitungkan ya kalau dia ada usaha ya, terkait dengan usaha. Karena di usaha itu kan ada pembukuan kan. Nah, di pembukuan itulah dimasukkan mungkin dalam penghasilan lain-lain atau biaya lain-lain, misalnya ada kerugian penjualan akibat tetap seperti itu. Karena itu juga yang berlaku di PPh badan gitu kan. Ada rugi penjualan, kalau untung ya ditambahkan di penghasilan lain-lain pada waktu kita menghitung penghasilan kena pajaknya gitu. Ya. Jadi nanti pada waktu saya meriksa ya, saya bukan saya pastikan ya bahwa soalnya itu pasti ada triki-trikinya loh ya, ada ini gitu loh, tidak semuanya dalam kondisi normal ya, langsung kita sekedar langsung menghitung, kita ambil semua angkanya gitu loh ya. Kita harus pastikan dulu ya, substansi keterangannya itu apa ya, pastikan di situ pasti ada bukan objek pajak ya, atau ada pajak final. Nah ya, nah pastikan itu nanti dimasukkan di penyesuaiannya, karena itu juga kalau kalian lihat SE 65 formatnya seperti itu ya. Contoh format di SE 65 itu seperti itu ya, ada selisih kekayaan bersih ditambah dengan biaya hidup, terus di bawahnya itu ada pengurangnya, bukan objek atau objek final. Kalau objek final kan sudah sudah dikenakan PPh-nya gitu loh, masa dikenakan lagi gitu kan. Nah, jadi nanti saya harapkan ini ya, kalian benar-benar menguasai lah ya, menguasai terkait PMK dan juga cara menghitung seperti ini kan. Sebenarnya kan kalian sudah pelajari waktu kalian belajar PPh badan, akuntansi pajak gitu kan. Terus ada PPh Portput, ada PPN juga ya. Nah, jadi tolong itu berhati-hati ya, baca soalnya baik-baik gitu kan. Perhatikan mana yang objek, mana yang bukan objek ya. Apalagi kalau kayak ini ya, soal nomor 2 ini kalian perhatikan masalah waktu-waktu gitu kan, tanggal-tanggal itu ya. Nah, nanti kayak soal ketiga ini kan sudah agak kompleks lagi nih ya. Ini mudah-mudahan sih nanti soal UTS itu masih orang pribadi lah ya. Ini seperti orang pribadi yang punya usaha nih. Nah, ini ya. Jadi kalau ingat ya, kalau sudah ada usaha itu harus dihitung sendiri-sendiri ya. Jadi usaha itu kan hasilnya profit. Nah, berarti kan cuma profit saja yang nanti akan diperhitungkan ya. Yang akan menjadi penghasilan kena pajak ya. Jadi kalau dia ada penghasilan lain-lain di luar usaha, nah itu yang akan ditambahkan lagi nanti. Ya.
Kecuali nanti kalau misalnya dia pekerjaan bebas ya, dia juga karyawan plus dia punya penghasilan lain. Nah, itu tinggal dijumlahkan saja ya, sumber-sumber penghasilannya dari karyawan berapa, dari penghasilan lain berapa gitu. Ya. Dan hal seperti ini kan sudah banyak sebenarnya di internet ya. Cara-cara apa? Mungkin kalau kalian juga pernah beli buku-buku berefek pajak, ini juga sudah banyak sekali contoh-contoh soal seperti ini. Nanti baguslah kalau memang bisa belajar ya langsung dari buku-buku berefek pajak, itu kan ada contoh soal dan jawaban ya. Bisa juga itu untuk ini ya, untuk membantu persiapan kalian untuk UTS nanti. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oh iya, ini Ya. ada itu nggak ya, Pak, jawabannya itu? Karena kayaknya pekerjaan saya salah, Pak. Ya, makanya soal itu tergantung ya. Kalau kecenderungan saya kalau cuma salah-salah hitung, matematis bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau konsepnya sudah salah ya, cara rumusnya salah, kalau rumusnya benar gitu kan, penjumlahan matematisnya salah, itu bisa lah ditoleransi ya kan, karena apa, tidak penting lah itu kan. Nanti juga kalau kalian kerja juga yang hitung komputer gitu ya, tapi yang penting konsepnya masuk gitu loh ya. Dan kalau yang objek ya benar-benar dianggap objek, kalau yang bukan objek benar-benar kalian pisahkan gitu, intinya seperti itu ya. Itu yang penting ya. Jadi benar-benar kalian menjawab itu kan karena kalian mengerti ya, karena kalian mengerti ya cara jawabnya bagaimana. Jadi yang penting prosesnya ya, bukan sekedar hasil akhir ya. Ada lagi? Izin tanya, Pak. Silakan. Coba kalau nanya sebut nama dulu ya, baru nanya gitu ya. Siapa ini? Prakti, Pak. Prapti, oke. Kemarin soal tugas nomor 3 itu kan tentang WP orang pribadi yang berusaha gitu, Pak. Terus dalam menghitung metode pemeriksaan menggunakan pendekatan pertambahan kekayaan bersih itu kan ada penambahan biaya hidupnya, Pak. Terus keterangannya itu ada HPP-nya. Itu dalam menghitung biayanya itu HPP-nya itu dimasukkan atau tidak, Pak? Terus untuk biaya usahanya itu pakai fiskal atau komersial, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini dihitung ini ya, harus terpisah ya antara kekayaan pribadi dengan hasil usaha ya. Jadi kalau murni dia tidak karyawan ya, dan sumber kekayaannya juga dari hasil usaha ya, berarti dikenakan pajaknya itu di hasil usahanya saja sudah cukup gitu kan. Misalnya dia cuma dapat dari hasil usaha itu kan, kalau ada dia juga karyawan di perusahaan yang dia bangun ya, dia kan kalau secara ini kan bukan objek pajak ya, kalau kayak dia bentuknya CV gitu kan. Kalau dia punya karyawan, kalau dia, nah nanti kan ada profitnya itu kan juga sudah dikenakan pajak di level perusahaan ya. Nah jadi kalau ini bagaimana ini ya? Saya belum. Yang kamu tanyakan tadi harga pokok yang mana ya, Prapti? Yang di laba komersial itu, Pak, di keterangan laporan laba komersial kan ada HPP itu, Pak. Itu dimasukkan atau HPP 6 miliar ini ya? Iya, Pak. Oke, kenapa ini? Itu dimasukkan nggak, Pak, untuk menghitung biaya hidup, total biaya itu, Pak? Untuk nanti di metode pendekatan kekayaan bersih itu. Enggak ya, karena ini HPP ini kan terkait dengan usaha ini ya. Jadi usaha ini kalau kita sudah di sini kan sudah dapat laba bersih ya kan, habis laba bersih ini kan nanti kan kita kenakan pajak ya, kita kenakan tarif pajak ya. Berarti semua yang ada di sini penjualan HPP sudah beres pajaknya gitu loh. Karena sudah dikenakan di level
perusahaan, ya kan? Nah, tapi kalau di luar ini ya, di luar apa? Di luar usaha ini dia ada tambahan, ada penghasilan lain ya, yang belum dikenakan pajak ya, apakah dia ada dapat sewa atau apa gitu kan, atau dapat punya apa sebagai konsultan atau ada pekerjaan lepas, nah itu beda lagi ya. Tapi kalau HPP ini sudah beres di sini pajaknya nih ya kan, jadi jangan dicampur adukan dengan biaya hidup dia gitu loh ya. Ini sudah dibereskan pajaknya di level perusahaan ya, karena ini adalah suatu usaha ya yang ada pembukuannya gitu ya. Nah nanti di luar ini aja yang cari ya kan? Kalau ada nanti tergantung soalnya gitu kan. Jadi bisa saja memang tidak semua data di soal itu nanti akan terpakai gitu loh, karena mungkin itu salah satu trik dari pembuat soal ya, membuat kita bingung kan. Hanya orang-orang yang menguasai konsep saja yang bisa membedakan, wah ini data ini tidak relevan, nah ini yang relevan, nah ini yang tidak perlu, ini yang tidak perlu kita perhitungkan ya, untuk menjawab gitu ya. Jadi nanti kalian ini dulu ya, dibedakan ini wajib pajak orang pribadi, karyawan atau pengusaha. Nah kalau pengusaha, nah itu berarti dia kita kenakan pajak di level usahanya saja gitu kan. Kalau sudah di level usaha yang sudah beres, nah berarti karena salah satu sumber kekayaan dia ada di situ, ya sudah nggak ada lagi ya, kita sudah nggak ungkit-ungkit lagi masalah kekayaan pribadinya ya kan, karena sumber utama kekayaan pribadi dia ada di usaha gitu kan, dan itu sudah dikenakan pajak gitu. Gimana Prati? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya, dengan siapa? Rona Pak, absen Oke, 25. silakan. Kalau misal, kan yang soal nomor 3 itu kan ada keterangan di soal kekayaan dan utangnya di akhir tahun di 2017 sama 18. Nah itu kan bisa dihitung ininya Pak, kenaikan kekayaan bersihnya. Nah itu kepakai nggak Pak untuk menghitung PH brutonya? Kekayaan itu nggak ada hubungan dengan usaha ya? Ada hubungan nggak dengan usaha? Kemungkinan ada sih Pak, soalnya kan ini kan usahanya kan milik dia pribadi Pak. Dan kalau misal kita dapat PH brutonya itu kan bisa dicari kemungkinan penghasilan yang belum dilaporkan Pak. Oh ya, silakan aja nanti bikin asumsi ya. Intinya gini ya, pokoknya intinya gini ya. Orang pribadi itu ya, kalau karyawan ya, karyawan berarti dia dikenakan pajak dari penghasilan sebagai karyawan. Nah itu ini kita bicara konsep dulu ya. Sebagai karyawan dia dapat bukti potong 21 ya. Nah sudah beres pajaknya ya. Kalau dia sudah punya bukti potong 21 sudah beres, clear sudah. Karena semua penghasilannya sudah dikenakan pajaknya ya. Nah lalu sekarang dia bukan karyawan, dia usaha perorangan gitu kan, bikin usaha. Nah dan itu satu-satunya gitu loh, sumber kekayaan dia itu adalah dari usaha itu ya. Nanti dia kan bisa ngambil prive atau apa, atau dapat membelanjakan keuntungan. Nah itu juga hasil usaha ini pun juga sudah di pajaknya itu kita menghitung dari keuntungan itu ya, yang kita kalikan tarif pajak ya. Laba bersih berapa, kita akan tarif pajak. Selesai juga nih dia ya. Nah berarti sudah nggak ada lagi ya pajak secara pribadi, dia sudah diselesaikan di ini gitu loh, dikenakan di usaha dia ini ya. Nah kalau ada data lain yang tidak terkait dengan usaha, nah itu nanti kita lihat lagi tergantung itu tentang apa ya. Kalau utang ya, utang sebenarnya kan bukan objek pajak ya, utang ini kan bukan penghasilan sebenarnya ya kan. Biasa kan kita ngomongin penghasilan itu kan kalau bertambah harta ya, bukan utang ya. Harta yang bertambah berarti ada dia bisa membeli harta itu kan ada tambahan kemampuan ekonomis, ada uang di situ. Nah kalau
kita kurangi dengan apa penghasilan yang sudah dipotong kalau sebagai karyawan, ternyata masih ada selisihnya lagi. Berarti ada penghasilan lain yang belum dipotong nih. Nah, itu seperti itu bisa kita kenakan. Demikian juga kalau dalam kasus soal nomor 3 ini, kalau tidak ada keterangan ya, selain usaha ini dia punya usaha sampingan, ya berarti sudah selesai nih kewajiban pajaknya di level perusahaan ini gitu loh. Ya berarti laba bersih itu dikalikan dengan ini, ya tarif pajak ya, selesai sudah. Jadi kita nggak usah, kalau ada keterangan informasi lain mengenai apapun juga ya, yang tidak ada berkaitan dengan usaha, itu mungkin sebagai kosmetik saja di situ untuk membuat inilah mahasiswa ya bingung atau apa ya. Memang itu sih bagian dari strategi juga kan untuk mengecek apakah mahasiswanya ngerti atau tidak gitu loh. Ya, kalau dia ngerti ya dicuekin aja gitu kan. Karena kan biasa gini ya. Sebenarnya gini juga, mungkin kita nganggap, aduh ini waktunya tidak cukup. Tapi sebenarnya waktunya itu cukup kalau kita ngerti. Tidak harus dikerjakan semua, tidak harus kita, semua informasi harus kita perhitungkan. Itu cukup waktunya sebenarnya, ya kan? Tapi karena kita menganggap, aduh kayaknya ini ada informasi ini, waduh ini harus saya perhitungkan nih, tambahkan lagi. Padahal mungkin menurut pembuat soal itu bisa diabaikan sebenarnya. Nah gitu maksudnya ya. Jadi kalian hati-hati saja, perbanyak saja latihan dan perbanyak menguasai konsep. Ya, bisa jadi ada informasi yang hanya untuk sebagai triki-triki aja, kosmetik ya, bukan substantif ya sebenarnya ya. Ya, misalnya di sini kan ada daftar kekayaan gitu kan. Nah, jadi kalau dia ini bisa saja diabaikan ya, kalau ini sudah dibereskan pajaknya di level perusahaan gitu loh. Ya, jadi jangan khawatir ya, nanti saya meriksa akan seperti itu ya. Saya akan lihat seberapa jauh kalian bisa mengerti ya, secara konseptual ya, bukan hanya sekedar hitungan matematis belaka gitu loh. Ya. Oke, ada lagi? Maaf Pak, masih kurang paham. Terus caranya kita tahu kalau yang di level perusahaan itu udah benar gimana Pak? Yang di laporan keuangan itu? Oh ya, jadi ini kalau nanti misalnya soal diminta kita melakukan koreksi fiskal ya, berarti kan nanti kita akan cek lagi nih ya, ada biaya-biaya yang harusnya tidak boleh dikurangkan nggak sama wajib pajak nih, ya. Nah itu, oh ya tadi ada pertanyaan seperti itu ya, masalah koreksi fiskal. Nah itu makanya kalau mengatakan bahwa apakah benar laba bersih ini sudah menjadi penghasilan kena pajak yang langsung kita kalikan tarif pajak atau sebenarnya kurang, ya kan? Berarti kita harus melakukan koreksi fiskal nih. Kita harus cek nih, ada nggak biaya-biaya yang menurut pasal 9 ayat Undang-Undang PPh itu harusnya tidak boleh dikurangkan ya. Misalnya kalau di situ ada ini ya, biaya gaji untuk pemilik. Nah, biaya gaji pemilik itu nggak boleh dikurangkan, ya, nggak boleh dianggap sebagai biaya, karena karena perusahaan ini ada perusahaan perorangan ya, atau perusahaan CV gitu kan, itu biaya pemilik atau sekutu itu tidak boleh dikurangkan ya. Jadi kalau dianggap sebagai biaya di laporan keuangan itu harus kita koreksi. Nah, misalnya ada sumbangan pilkada, nah ini ya kita koreksi juga nih, ya kan? Nah, kalau pajak ya, kalau PPh itu juga harus kita koreksi. Kalau PBB boleh, ya. Nah, ini kan tidak jelas nih kan PPh berapa, PBB berapa nih? Ya di soal nomor 3 ini. Nah, ini juga ada denda perpajakan, ini kan tidak boleh dikurangkan ya. Jadi harus kita keluarkan dulu nih, ya. Jadi ada koreksi fiskal, ada penyesuaian. Nah, baru setelah itu kita hitung ulang, ya. Jadi total penghasilan neto fiskalnya jadi berapa ya setelah kita melakukan koreksi fiskal gitu ya. Ya, bisa saja kalau ada keterangan-keterangan tidak lengkap, kalian mau nambahkan keterangannya, kalian pakai asumsi ya, misalnya kayak tunjangan. Ini kan tunjangan belum jelas nih ya, ditanggung perusahaan atau dibayar oleh pegawai misalnya seperti itu. Nah itu nanti silakan aja kan. Kalau ditanggung perusahaan itu sudah masuk ke dalam, misalnya nih ya, kalau
diperhitungkan ke PPL 21-nya atau tidak gitu loh. Ya. Apakah itu natura sifatnya sebenarnya ya kan? Jadi kalau kesehatan kan bisa juga dia menjadi natura kalau perusahaan tidak memberikan uang ya, tapi membayar langsung ke rumah sakit misalnya gitu kan, karena ada dikasih fasilitas seperti itu gitu. Nanti di sini kalau ada objek pajak final juga harus dikeluarkan ya, berarti itu ada koreksi negatif ya. Misalnya ada pendapatan dari sewa rumah, sewa investasi rumah, properti gitu, itu bisa kita keluarkan ya dari perhitungan total penghasilan ya. Jadi betul ya, itu ya Rona ya. Jadi kamu harus melakukan koreksi fiskal ya sesuai dengan aturan ya. Mana yang biaya-biaya yang tidak boleh dibebankan ya. Kalau PBB itu boleh ya, yang nggak boleh PPh. PPh pun itu sebenarnya cuma PPh badan ya. Kalau kayak PPh 23, 21 itu juga sebenarnya karena yang terhutang 23, 21 itu bukan wajib pajak ya, tapi orang lain ya, pihak ketiga. Jadi itu juga boleh sebenarnya kalau itu gitu loh. Yang nggak boleh itu PPh yang terutang ya kepada wajib pajak yang bersangkutan. Ya dalam hal ini berarti kan PPh badan dan juga sanksi-sanksinya ya. Sanksi-sanksi kan pasti nggak terhutang kepada ini ya wajib pajak yang bersangkutan. Ya. Jadi jangan khawatir ya. Bisa saja ya ini jawaban soal-soal ini berbeda tiap dosen ini ya. Meskipun soalnya sama tapi mungkin interpretasi jawaban bisa berbeda ya. Tapi sekali lagi kalau saya akan melihat secara konsep ya, kalau kalian mengerti sesuai konsep, sesuai aturan, saya akan inilah toleransi ya kalau jawaban-jawabannya seperti yang intinya gini ya, kalian harus selesai nih sampai selesai. Jadi jangan sampai waktu habis kalian belum selesai, belum sampai ke ujungnya nih ya. Ya minimal kalian buat strukturnya dulu ya, struktur formulanya seperti apa ya, meskipun angkanya masih belum ada ini ya. Ini resep saya untuk mengantisipasi masalah waktu ya. Nah nanti jadi jumlah-jumlahnya itu terakhir lah ya. Yang penting angkanya masuk dulu gitu kan, mana yang dicoret, mana yang tidak harus masuk, jangan dimasukkan ya yang masuk. Nah nanti total akhirnya itu kalau secara matematis itu belakangan lah ya. Terakhir kalau masih ada waktu ya silakan dikerjakan. Tapi kalau saya lihat semua angka sudah masuk, cuma angka akhirnya saja yang belum sempat dijumlahkan atau dikalikan dengan tarif, itu bisa lah ini ya. Yang penting kalian jangan lupa ya masukkan tarif yang sesuai juga ya nanti. Entah nanti kalau dia perhitungan masalah soalnya ngomongin tarif mungkin ya 31E atau final atau apa gitu kan, nanti ini ya apa gitu. Juga kalau orang pribadi nanti kan, nah kalau ini perusahaan orang pribadi ya, ini saya mau tambahkan ya, berarti ini dia nanti dihitung dengan konsep kalau dia bukan badan ya, bukan CV, bukan ini kayak UD gitu ya, perusahaan orang pribadi, berarti dia dihitung dengan konsep PPh orang pribadi ya, dengan tarif orang pribadi ya. Kalau dia perusahaan orang pribadi ya dalam bentuk CV, nah itu berarti dia masuk ke tarif badan ya. Nanti dilihat saja ini kasusnya seperti apa nanti ya. Nah ini kalau nomor 3 ini kan orang pribadi yang benar-benar bukan badan, jadi nanti laba bersih ini ya kan kita akan menjadi penghasilan wajib pajak ya. Itu nantinya akan kita gunakan tarif progresif itu ya. Sampai angka berapa, 50 juta, tarifnya berapa, selebihnya jadi berapa, seperti itu nanti ya, hitungnya ya. Untuk kalau di situ nanti di soal diminta berapakah pajak yang terhutang gitu ya.
Ada lagi? Nggak ada? Oke, ini ya, kita print screen dulu nih, screenshot. Sebentar ya, saya besarin dulu nih. Oke, 7 ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Saya kemarin sudah dikasih tahu sama lembaga untuk ini ya, menyelesaikan sebelum ini. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Nggak ada, oke lah. Gini, jadi saya sudahi dulu ya, meskipun belum. Nanti saya tutup sendiri, saya tutup langsung secara sistem. Jadi saya ucapkan selamat ini lah ya, untuk mengikuti ujian UTS ya. Jadi kembali saya pesankan untuk kalian menguasai konsepnya, menguasai aturan-aturannya ya. Mana biaya yang nggak boleh dikurangkan, gimana cara menghitungnya, ingat orang pribadi, dia CV, badan atau orang pribadi. Juga cara menghitung dengan metode tidak langsung, lihat di SC65, gimana formatnya, strukturnya, contohnya gitu ya. Kalau nanti ada ekualisasi juga, lihat juga rumusnya bagaimana, ya kan. Ingat, saya nggak lihat benar salah perhitungan matematis ya, yang penting secara formula benar, ya kan. Yang tidak boleh memang tidak boleh, yang ini ya. Nah, dan sudah selesai lah ya, sampai bisa menghitung, dan kalau ada menghitung pajaknya, kalian menggunakan tarif yang sesuai ya. Oke ya, jadi selamat belajar dan bersiap dan semoga sukses ya dengan UTS nanti ya. Silakan live ya semua ya. Silakan Kevin juga, silakan live. Kalau Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Banyak Pak atas ilmunya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke.